Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a sunnatahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Kaum muslimin, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Allah karena pagi yang penuh berkah. Nabi pernah mendoakan umatnya. Nabi pernah mendoakan umatnya agar diberkahi di waktu paginya. Maka siapapun yang senantiasa menggunakan waktu pagi untuk keberkahan, maka kita insya Allah mendapatkan doa langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tapi sesungguhnya doa itu tetap kita dapatkan. Walaupun sudah 1500 tahun yang lalu doa itu diucapkan Nabi, maka siapa saja yang pagi harinya menggunakan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan doa keberkahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan jika kita mengawali pagi ini dengan kebaikan, seluruh hari di Sabtu ini Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa limpahkan, Allah curahkan, Allah berikan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pagi ini kita ingin sedikit merenungkan salah satu ujian di dalam hidup. Salah satu ujian di dalam hidup ini. Karena hidup ini intinya adalah ujian, dan ujian itu selesai saat Allah mewafatkan kita. Dikisahkan Imam Ibnu Libat Al-Maliki memiliki seorang istri yang cantik, namun perangainya, perilakunya, akhlaknya kurang baik. Istrinya dikenal wanita yang galak. Tutur katanya tajam. Seringkali menyakiti hati suaminya dengan ucapan-ucapannya yang tak enak jika didengar. Bahkan suatu waktu ia menfitnah suaminya berzina dengan pelayannya tanpa bukti.
Lalu teman-temannya ya, menyarankan agar Imam Ibnu Libat Al-Maliki menceraikan saja istrinya dan menyarankan untuk menikah dengan wanita yang lain. Karena dilihat oleh teman-temannya betapa buruk istrinya. Ya. Lalu ia menjawab, boleh sampaikan, aku khawatir jika kuceraikan dirinya, dia akan menjadi bencana bagi suami barunya. Semoga Allah selamatkan diriku dari bencana besar karena aku bersabar menghadapi gangguannya. Aku mempertahankannya demi ayahnya. Dahulu berulang kali aku mencoba melamar anak gadis orang, namun lamaranku selalu ditolak. Sampai akhirnya ayah dari istriku ini menikahkanku dengan putrinya semata-mata karena Allah. Selama ini pernikahanku dengannya, ayah mertua memperlakukanku dengan baik. Akankah ku balas kebaikan ayah mertua dengan menceraikan putrinya? Setiap mukmin itu memiliki ujian dan istriku adalah ujianku. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Libat diuji oleh Allah dengan istrinya. Ya, diuji dengan istrinya. Dan istrinya ini wanita yang cantik. Ya. Banyak orang tahu perilaku istrinya. Sehingga banyak orang menyarankan kepada Ibnu Libat ya, agar menceraikan istrinya. Ya. Tapi perhatikanlah bagaimana sikap seorang suami ya, melihat ujian yang dialami dari istrinya. Dan seorang wanita ketika diberikan nikmat oleh Allah berupa kecantikan, itu sesungguhnya adalah ujian dari Allah. Bagaimana dia bersikap kepada suami dan bagaimana seharusnya dia menjaga dirinya dari nikmat Allah atas kecantikannya. Jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Ibnu Libat kemudian mengatakan ketika dia disuruh bercerai ya, oleh banyak orang, oleh teman-temannya, dia mengatakan, aku khawatir jika ia bercerai dariku dan menikah dengan laki-laki yang lain, suaminya kelak tidak bersabar sepertiku, lalu ia menjadi fitnah bagi kaum muslimin. Masya Allah. Baik. Jadi dia bersabar atas istrinya karena khawatir kalau istrinya dia ceraikan, lalu istrinya menikah dengan laki-laki yang lain, laki-laki yang lain itu tidak bisa bersabar dengan keburukan istrinya. Lalu dia menjadi fitnah bagi kaum muslimin yang lain. Jamaah rahimakumullah. Kenapa ini menjadi penting
dan selalu menjadi renungan buat Imam Ibnu Libat. Karena tabiat seorang lelaki ketika dia akan menikah, selalu saja seorang lelaki berusaha mencari wanita yang cantik. Maka Imam Ibnu Libat membayangkan bahwa jika dia menceraikan istrinya, dan istrinya adalah seorang wanita yang cantik, maka akan banyak lelaki yang tertarik dengan mantan istrinya karena kecantikan istrinya. Dia sangat yakin bahwa akan ada banyak lelaki yang akan segera melamar istrinya dan menikahi istrinya ketika istrinya telah diceraikan. Dan rata-rata seorang lelaki ketika akan menikah, yang sangat diperhatikan fokus adalah urusan kecantikan wanita. Dan dia khawatir lelaki-lelaki yang akan menikahi mantan istrinya, dia tidak bisa bersabar dengan istrinya. Maka ini jamaah rahimahullah, pentingnya seorang lelaki, ya, dia bersabar dan punya kesabaran yang berlipat-lipat, punya kesabaran yang banyak ketika dia berumah tangga. Sebab seseorang itu sebelum dia menikah, maka sesungguhnya persoalan dia, ujian dia itu sedikit. Karena seseorang sebelum menikah, sesungguhnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Jamaah rahimahullah. Misalnya, ketika ada seorang lelaki dia belum menikah, walaupun dia sudah bertunangan dengan si B misalnya, jika si B ini misalnya yang belum dia nikahi walaupun sudah dia lamar, maka statusnya si B adalah orang lain. Ketika statusnya masih orang lain, jika si B ini misalnya sederhana dia sakit, sesungguhnya bukan masalah si A ini, karena masih orang lain. Ketika si B wanita ini misalnya sedang tidak punya uang, ini pun bukan persoalan si A karena belum menikah. Bahkan ketika si B misalnya, mohon maaf, dia sedang stres misalnya, sesungguhnya ini bukan persoalan si A karena belum menikah. Tetapi ketika si A ini sudah menikahi si B, resmi jadi suami si B, maka jika si B ini wanita yang telah dia nikahi menjadi istri, dia sedang tidak punya uang, maka itu adalah masalah suaminya. Ketika istrinya sedang sakit, itu adalah persoalan suami. Ketika istrinya sedang stres, maka itu adalah masalah suami. Itu artinya ketika seseorang sudah menikah, maka dia juga mendapatkan masalah dari istrinya. Ujiannya bertambah, problemnya bertambah, masalahnya bertambah. Apalagi hidup dengan mertua, tentu tambah masalah. Maka seringkali orang menikah, sesudah menikah pengen hidup berdua, walaupun sekedar kontrak. Hidup dengan mertua mesti tambah masalah, ya. Apalagi serumah dengan saudara ipar, mesti tambah masalah. Punya anak satu, masalah tambah satu. Punya anak dua, masalah tambah dua. Punya anak tiga, masalah tambah tiga.
Sehingga orang mengatakan menikah itu menambah masalah. Nah, maka ketika orang masalahnya sedikit, kesabarannya cukup sedikit, selesai. Ketika masalahnya semakin besar, maka dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian pentingnya setiap orang sebelum dia menikah, dia menyadari bahwa dengan pernikahan itu dia harus siap menerima dengan kelebihan-kelebihan istrinya. Begitu pula dia harus siap menerima dengan semua kekurangan istrinya. Menerima dengan seluruh kekurangan istrinya. Saya sering kali sampaikan sama rahimahullah kepada remaja-remaja menikah, saya sampaikan. Kalau Anda nggak siap kena air, jangan pernah sekali-kali main di sungai. Kalau Anda nggak siap kena asap, jangan sekali-kali main api. Kalau nggak siap dengan semua risiko rumah tangga, jangan pernah menikah. Itu kesimpulannya. Karena menikah itu adalah satu paket. Sebagaimana kemudian Imam Ibnu Libat Al-Maliki ketika dia memutuskan untuk menikah dan dia menyadari bahwa isinya cantik tetapi isinya punya kekurangan dan itu menjadi ujian buat dirinya. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dia mengatakan ayahnya selalu baik kepadaku. Ayahnya selalu baik kepadaku. Jadi seorang lelaki ketika dia diuji dengan istrinya, salah satu pertimbangan dia mempertahankan rumah tangga, di samping soal anak yang dia miliki, kadang-kadang yang dipertimbangkan adalah hubungan dengan mertuanya, kebaikan mertuanya. Maka ini penting buat kita para jamaah rahimahullah. Jika kita punya anak, lalu anak kita menikah. Dan tentu anak kita harus kita sadari, kita berusaha mendidik anak kita sebaik-baiknya, tapi sebaik-baik pun kita mendidik anak kita tetap ada kekurangan. Dan kekurangan anak kita itu bisa memunculkan ketidaksukaan kepada menantu. Maka disinilah kemudian yang pertama para jamaah, ketika anak kita mau dinikahi orang lain, harus kita jelaskan dengan detail. Maksudnya bahwa misalnya calon mantu kita sudah senang dengan anak kita, tapi harus dijelaskan bahwa anak kita itu ada kebaikannya, tapi pasti ada kekurangannya. Kemarin kebetulan teman saya mantu, sepekan sebelumnya ketemu saya jelaskan pada dia, sebelum Anda menikahkan anak Anda, ajak ngobrol calon mantu Anda, sampaikan bahwa kita sudah didik anak kita sebaik-baiknya, tapi sebaik-baik kita mendidik anak kita pasti ada kekurangannya. Karena anak-anak kita itu menikah, jamaah rahimahullah,
Seringkali yang dibayangkan itu hanya soal kesenangan, keindahan, bunga-bunga rumah tangga. Tidak pernah bayangkan bahwa hidup itu kayak kita jalan itu, kadang-kadang ada kerikil, kadang-kadang ada lubang, mungkin suatu saat terjatuh. Nah, gitu. Anak kita kalau menikah kan bayangannya, mohon maaf ya, pokoknya bedino gandengan tangan, gitu. Jangan tiap hari guyang-guyu, gitu. Ya. Tidak pernah bayangkan bahwa rumah tangga itu di samping berisi kesenangan juga berisi ujian. Nah, gitu. Sehingga ketika anak-anak kita ini mengalami ujian, mereka seringkali tidak siap. Maka di sini perlunya mertua itu berusaha baik kepada menantu supaya menantu kita itu melihat bahwa ada pertimbangan yang lain yang menjadi pegangan dia sehingga dia harus mempertahankan istrinya. Seorang lelaki kadang-kadang melihat istrinya buruk, tetapi dia melihat kebaikan mertuanya, melihat kesolehan mertuanya, melihat perhatian mertuanya kepada dia. Maka jamaah rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hikmah kenapa kesolehan orang tua itu seringkali menjadikan Allah menjaga anak keturunannya. Menjaga anak keturunannya. Maka berbaik-baiklah kita kepada menantu. Jangan sampai kemudian, mohon maaf, mertua seringkali kecenderungannya membela anaknya dan mengabaikan menantu. Ya. Tabiat orang tua begitu. Bahkan kadang-kadang yang disampaikan anaknya salah dibela mati-matian. Ya. Selalu menyalahkan menantu. Maka kita para orang tua yang punya menantu hendaknya punya sikap bijak ketika menghadapi problem-problem rumah tangga anak-anak dan menantu kita. Kemudian yang ketiga, jamaah rahimakumullah, setiap mukmin punya ujiannya dan istriku menjadi ujian bagiku. Apa kata dia? Likulli mu'min mihnah wa hiya mihnati. Setiap mukmin punya ujiannya dan ia istriku menjadi ujian bagiku. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari kehidupan. Ada seseorang berumah tangga, ya, diuji kadang-kadang dengan mertuanya. Dia dengan istrinya baik-baik saja, tapi diuji dengan mertua. Ada yang dengan istrinya baik, dengan mertuanya baik, diuji dengan saudara ipar. Ya. Ada dengan istrinya baik-baik, dengan mertua baik-baik, dengan ipar baik-baik, diuji dengan kesehatannya. Ada yang diuji dengan apa? Ekonominya. Ya. Ada yang diuji dengan pekerjaannya. Artinya semua orang hidup ini dia pasti punya ujian. Kita lihat tetangga kita kayaknya baik-baik saja. Ya. Padahal sesungguhnya dia penuh ujian yang kita tidak tahu, ujiannya jauh lebih berat daripada ujian kita. Ya. Maka jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang diuji oleh Allah, tidak ada orang hidup tanpa ujian, dan ada yang kemudian bisa bertahan lulus dalam ujian itu, tetapi ada yang gagal. Ada yang gagal.
Maka ini penting untuk kita semua ingat, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah jelaskan di sini, para bapak, Allah jelaskan, pertama kali Allah jelaskan ujian itu adalah dari istri. Dari istri. Ya. Dan sampai Allah mengatakan istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, menjadi ujian. Dan ini bagian dari kehidupan kita seorang lelaki diuji dengan keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian sampaikan, fahdharuhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Bijaklah terhadap keluarga. Bersikap bijaklah kepada istri, kepada anak-anak. Dan jika kau memaafkan dan tidak marahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini bapak-bapak, kalau seorang suami sedang diuji dengan istrinya, dengan keburukan istrinya, dengan kejelekan istrinya, salah satu yang Allah perintahkan adalah memaafkan istri. Ya, memaafkan istri. Saya baru tadi malam di WA salah seorang istri, ya, yang dia ada konflik rumah tangga tadi malam, dan dia minta maaf sama suami dan suami tidak memaafkan dia. Dan rumah tangga ini sudah berkali-kali konflik, sudah berkali-kali bertengkar. Maka buat para istri, ya, berhati-hatilah kepada suami. Karena si istri cerita salah satunya, ya, suaminya minta dilayani, karena dia jengkel, dia tidak mau. Dia saya, suami saya melakukan ini itu gitu. Lalu suatu saat suami saya minta hajatnya, saya jengkel, saya tidak mau. Lalu setelah itu dia menyesal, dia sadar itu salah, lalu dia minta maaf kepada suami dan suaminya tidak memaafkan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setiap tindakan kita para jamaah hendaknya dipikir panjang. Jangan semata-mata menuruti emosi. Kemudian ketika sudah terjadi dan fatal, sangat sulit untuk diperbaiki. Setiap tindakan kita dipikir dalam-dalam. Apapun tindakan kita, perilaku kita kepada istri, sikap kita kepada suami, ketika suami marah, apa yang harus kita lakukan, ketika istri ngambek, apa yang harus kita perbuat, hendaknya berhati-hati. Ya. Maka jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kemudian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kita untuk menikah,
Di dalam sabda beliau, tunkahul mar'ah di arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatiddin taribat yadan. Dinikahi perempuan itu karena 4 perkara. 1, harta. 2, kedudukannya. 3, kecantikannya. 4, karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya beruntunglah kamu. Jadi ini pentingnya buat seorang lelaki menikahi wanita tidak semata-mata karena harta, tidak semata-mata karena status sosial kedudukannya di masyarakat, tidak sekedar karena kecantikannya, tapi harus memperhatikan perkara paling penting, yaitu agamanya. Jamaah rahimahullah. Karena kita menikah itu tidak hanya bersama dengan seorang wanita dengan kecantikannya, tapi kita akan bersama dengan dia dengan seluruh karakternya. Kita akan bersama hidup dengannya dengan seluruh sifat-sifat baik dan buruknya. Kita akan bersama hidup serumah sehari 24 jam, sepekan 7 hari, dengan seluruh perilaku, sifat, karakternya. Bukan sekedar dengan kecantikannya. Sekali lagi, menikahi wanita itu satu paket, tidak hanya soal wajahnya, tapi dengan seluruh sisi kehidupannya. Maka pentingnya seorang lelaki berusaha mencari seorang wanita yang baik agamanya. Tetapi bagi kita yang sudah menikah, sudah punya istri, tentu ini bukan bab kita. Tidak lagi mikir saya akan ceraikan dan menikah cari yang lain, tentu tidak. Ya, kita ini dalam posisi sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah punya istri, bahkan sudah punya cucu. Tapi ini menjadi penting juga buat anak kita, bukan mungkin cucu kita, karena tabiat lelaki itu selalu berusaha mencari wanita yang cantik. Tetapi kemudian melupakan soal agamanya, soal akhlaknya, soal perilakunya. Maka subhanallah, begitu pula kemudian seorang lelaki itu ketika dia menikah, dia sesungguhnya tidak hanya menikah untuk mendapatkan seorang istri buat dirinya, tapi dia juga sedang mencari ibu buat anak-anaknya. Anak-anak tidak butuh ibu yang berwajah cantik, anak-anak jauh lebih butuh ibu yang beragama baik. Ya. Karena lelaki itu ketika menikah selalu saja diberikan, ini istri saya, ini pendamping saya, ini yang bersama saya. Tidak ada pikirannya saya punya anak, bagaimana anak saya nanti dididik, bagaimana anak saya nanti punya ibu, bagaimana anak saya nanti ketika besar dewasa. Ya, jarang anak kita menikah itu mikirnya sampai dia punya anak, bagaimana anaknya di remaja, bagaimana anaknya sekolah, bagaimana anaknya dewasa. Ya, itu jauh dari pikiran anak-anak kita. Maka ini pentingnya seorang lelaki ketika menikah berusaha merenungkan bahwa dia sedang mencari seorang ibu yang baik buat anak-anaknya. Maka buat para wanita, buat para ibu-ibu, jaga diri. Ya. Jaga diri kalau Allah kasih kecantikan. Seorang lelaki ketika dia kaya, ya, seringkali kekayaan itu membuat dia meremehkan istri. Dia menganggap saya ceraikan, saya bisa mendapatkan istri yang lain. Seorang wanita kadang-kadang begitu, ketika dia cantik, dia merasa suaminya sangat beruntung karena punya istri yang cantik. Sebagaimana suami ketika dia kaya, dia merasa engkau beruntung punya aku suami yang kaya. Sehingga seringkali berlaku semena-mena kepada
istrinya. Ya. Begitu pula sebaliknya seorang wanita. Maka para jamaah, tidak boleh ada di antara kita mengatakan misalnya, ada suami mengatakan, untung kamu tak nikahi. Kalau kamu tidak aku nikahi, kamu nikah dengan siapa? Ya, tidak. Ya. Sesungguhnya ketika kita sudah menikah dengan wanita, siapapun wanita yang kita nikahi, sekaya apapun kita, sesungguhnya itu adalah takdir terbaik dari Allah buat kita. Ya. Jangan sampai kemudian kita meremehkan pasangan hidup kita, ya, apapun kelebihan yang kita miliki. Ya. Dan khusus buat para wanita, para ibu-ibu, ya, hendaklah menjaga diri, jangan sampai kecantikan kita itu meremehkan suami kita, merendahkan suami kita. Hendaknya kecantikan seorang wanita itu dibarengi dengan kecantikan akhlaknya, ya, bagusnya perilakunya, ya, karena cantiknya wajah dibawa ke tanah, cantiknya akhlak membawa ke jannah. Jadi cantiknya wajah dibawa ke tanah, cantiknya akhlak membawa ke jannah. Ini seorang wanita hendaknya memperhatikan ini, menjaga kecantikannya, jangan sampai kemudian meremehkan suaminya, atau kemudian malah menjadi fitnah buat lelaki yang lain yang itu bukan suaminya. Jangan sampai. Karena hari-hari ini kecantikan wanita tidak hanya kadang-kadang meremehkan seorang lelaki, seorang suami, bahkan menjadi fitnah jauh lebih besar kepada lelaki yang lain. Jamaah rahimahullah. Di dalam Al-Quran, nama wanita hampir tidak ditemukan kecuali Maryam. Nabi SAW pun dalam banyak hadisnya sering tidak menyebut langsung nama wanita. Para ulama hampir tidak ada yang diketahui nama istrinya. Bayangkan, jika namanya saja harus dijaga baik, tidak diumbar, apalagi orangnya. Karena dengan mendengar namanya saja, sebagian lelaki bisa terfitnah. Maka tidaklah heran jika Imam Ahmad rahimahullah tidak ingin suara sandal isinya didengar oleh orang lain. Bagaimana halnya dengan wanita-wanita di zaman sekarang. Jadi di Quran itu tidak kita lihat nama wanita kecuali siapa? Maryam. Satu saja. Maryam. Isinya Fir'aun, Asiyah tidak disebut dalam Al-Quran. Ya, disebut dalam hadis. Isinya para nabi tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Karena seorang lelaki, sekali lagi, mendengar nama wanita itu sudah menjadi fitnah. Misalnya apa? Bayangkan, misalnya kita disebut nama artis misalnya. Siapa itu artis? Yang cantik-cantik. Pikiran kita langsung berasosiasi, udah tergambarkan begini. Mendengar namanya saja. Fitnah, Pak. Kita dengar artis ini, artis itu, gitu ya. Miss Universe ini, itu. Udah pikirannya neko-neko. Ya, baru disebutkan namanya. Maka seorang wanita hendaknya berhati-hati, jangan sampai kecantikannya menjadi fitnah buat lelaki yang lain. Jangan, karena ada satu kisah yang pernah sampaikan, kisah wanita cantik yang dia punya suami, karena dia sangat cantik, dia merasa pede dengan kecantikannya, lalu dia bilang kepada suaminya, wahai suamiku, kayaknya tidak ada lelaki di Makkah, di Makkah, yang tidak akan tergoda dengan kecantikan. Sangat pedenya, Pak. Ya, suaminya mengatakan, ada lelaki yang tidak akan tergoda dengan kecantikan. Siapa itu? Suami katakan Ubaid bin Umair di Masjidil Haram, dia ulama. Lalu wanita ini mengatakan, wahai suamiku, bolehkah aku mendatangi Ubaid dan akan aku buktikan? Bayangkan, wanita
Naudzubillah. Akan membuktikan bahwa aku bisa menggoda Ubaid. Nah, khilafnya lelaki ini, suami ini kemudian memberi izin kepada istrinya. Nah, khilafnya lelaki ini terlalu pede dengan Ubaid, dan kemudian sembrono dengan istrinya, membiarkan istrinya untuk datang kepada Ubaid bin Umair di Masjidil Haram. Ya. Lalu wanita itu pura-pura menuju ke Ubaid bin Umair, seorang ulama. Pura-pura minta nasihat. Dia pakai cadar, Pak. Pakai cadar. Lalu dia mengatakan kepada Ubaid bin Umair, dia mengatakan, maukah engkau berzina dengan aku? Pura-pura nasihat, kemudian diselip-selip dia ngomong, dia minta berzina dengan Ubaid. Dia goda lelaki itu untuk berzina dengannya. Dia ingin buktikan bahwa dia adalah wanita paling cantik yang semua orang akan takluk kepadanya, kagum kepadanya, takjub kepadanya. Lalu Ubaid mengatakan, boleh, aku akan penuhi keinginanmu asal engkau bisa menjawab beberapa pertanyaanku. Apa yang ditanyakan pertama kali oleh Ubaid? Dia mengatakan, wahai wanita, seandainya malaikat maut datang menjemputmu saat ini, apakah engkau senang aku memenuhi ajakanmu? Yang pertama, Ubaid kepada wanita cantik itu. Dan wanita itu tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan yang langsung mengingatkannya dengan kematian. Ya. Lalu dia mengatakan apa? Kaget, Pak, shock dia ini. Tidak terbayangkan itu pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Dia mengatakan tidak. Dia gemetar. Dua, dia tanya lagi, si Ubaid bin Umair kepada wanita itu, tentang ajakan berzina, menggoda Ubaid itu. Dia katakan, kedua, seandainya saat ini engkau berada di alam kubur dan sedang didudukkan oleh malaikat mungkar dan nakir untuk ditanyai, apakah engkau senang aku penuhi ajakanmu? Tambah ketakutan, dia mengatakan tidak. Tambah takut. Lalu ketiga, seandainya saat ini semua manusia menerima catatan amalnya dan engkau tidak tahu apakah kau akan mengambilnya dengan tangan atau tangan kiri, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu? Semakin takut wanita ini, dan laki-laki mengatakan tidak. Dan keempat, Ubaid bertanya, seandainya saat ini seluruh manusia digiring ke timbangan amal, dan engkau tidak tahu apakah timbangan amal kebaikanmu lebih berat atau justru amal burukmu yang lebih berat, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu? Tambah takut wanita ini, tidak ada kata yang keluar kecuali tidak. Dan terakhir laki Ubaid mengatakan, ya, seandainya saat ini engkau berada di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepadamu, masihkah tersisa rasa senang di hatimu jika aku memenuhi ajakanmu? Dan dia mengatakan pula tidak. Akhirnya, ya, Ubaid mengatakan, kalau begitu wahai wanita, takutlah kepada Allah, betapa Allah telah memberikan segalanya kepadamu, dan kini ia tak kuasa menahan air matanya. Tadi ia datang ke Masjidil Haram berpura-pura mencari nasihat, kini ia benar-benar mendapatkan nasihat yang benar-benar menyentuhnya. Sesampainya di rumah, sang suami terkejut melihatnya bersedih. Apa yang terjadi pada istriku? Kata istrinya, kita ini termasuk orang yang celaka. Kemudian wanita itu mengambil air wudhu dan sholat. Dan hari-hari berikutnya ia berubah drastis. Istrinya berubah luar biasa. Ia tak lagi membanggakan kecantikannya,
ia tak lagi suka berdandan di setiap malam, ia berubah menjadi ahli sholat dan puasa. Menjadi ahli sholat dan puasa. Setelah mendapatkan nasihat dari seorang ulama tentang beratnya hari kematian, beratnya alam kubur, beratnya mizan, beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini buat para wanita, hendaknya menahan diri, jangan sampai kemudian ya menjadikan kecantikan kita itu satu meremehkan suami atau menjadi fitnah buat orang lain. Ya, karena itu seorang wanita solihah berhias hanya untuk suami, bukan untuk konsumsi publik. Ya, bukan untuk konsumsi publik, bukan untuk orang lain. Seorang wanita boleh berhias, boleh cantik, hanya untuk suami. Bahkan ibu-ibu wanita boleh pakai baju apa ini, Pak? Lenggereng. Tahu baju ini, Pak? Enggak tahu. Tanya istri jangan, Pak. Tanya istri jangan, Pak. Boleh wanita pakai baju ini, tetapi di depan suami. Di depan suaminya. Di kamar bersama suaminya. Ya. Nah, ini boleh. Halal. Ya. Tapi tidak boleh untuk orang lain. Tidak boleh berdandan untuk orang lain. Na'udzubillah. Nah, ini seorang wanita. Karena ibu-ibu, lelaki itu begitu. Lelaki itu salah satu kelemahannya pada soal penglihatannya. Maka lelaki itu pengen selalu melihat yang baik-baik, melihat yang cantik-cantik. Ya. Terakhir, buat bapak-bapak yang berbahagia, ketahuilah sesungguhnya kecantikan istri itu tidak selalu soal keayuan wajahnya, tidak selalu soal mulusnya kulitnya. Kecantikan wanita itu salah satunya berpangkal kepada kemampuan suami menjaga matanya, menjaga pandangannya. Secantik apapun istri, bapak-bapak, kalau mata ini liar kemana-mana, tidak ada cantiknya istri. Ya, tidak ada cantiknya istri. Ya, maka jaga pandangan, maka insya Allah istri kita akan selalu kelihatan cantik. Ya, tapi kalau mata ini liar kemana-mana, tidak ada cantiknya istri. Ya, sehingga ada seorang ulama, Imam Syafi'i, suatu saat didatangi seorang yang sudah lama menikah dan mengadukan, wahai Imam Syafi'i, kenapa istriku sekarang tidak cantik lagi? Kenapa istriku tidak lagi terlihat cantik? Maka beliau mengatakan, ya fulan, coba engkau tahan pandanganmu dari perkara yang dari kecantikan wanita yang tidak halal buatmu. Tahan pandanganmu selama 1 bulan. Lalu leka ini menuruti nasihat Imam Syafi'i. Lalu setelah sebulan dia datang lagi, dia mengatakan, ya Imam, sekarang aku lihat istriku sangat cantik. Kenapa? Beliau katakan, bukan karena berubahnya istri Anda, tapi karena Anda yang selalu menjaga pandangan. Nah, jadi buat para bapak-bapak, walaupun istri kita tiap hari ke salon, ya, tiap hari didempul. Jadi dempul isinya, Pak. Dipoles. Ya, tidak akan pernah terlihat menarik kalau mata ini kemudian liar. Tapi apapun istri kita ketika mata terjaga dari pandangan, insya Allah kelihatan cantik. Ya, kayak gini Bapak ya, contoh Pak, saya sampaikan, kalau kita ini seringkali menikmati yang haram, yang halal tidak akan nikmat, tidak akan terasa
nikmat. Tapi kalau kita sudah bisa menjaga yang haram, sedikit yang halal akan terasa nikmat. Nah, hidup itu sesungguhnya begitu. Sehingga seorang lelaki perlu menjaga pandangannya agar istrinya kelihatan menarik, kelihatan cantik, sehingga dia tidak berpaling kepada siapapun. Dan seorang wanita yang cantik hendaknya menahan diri, jangan sampai menjadi fitnah buat orang lain. Inilah keluarga yang akan selamat, keluarga yang akan bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit manfaat buat saya kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.